warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Akila Batrisya sebagai moderator dan rekan saya Yola Darapona dan Muhammad Ilham. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi yang terkait tentang kehidupan sehat dan sejahtera pendidikan berkualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit pendahuluan dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan dan berkualitas hidup yang optimal. Jadi perhatian terhadap kehidupan sehat dan sejahtera serta pendidikan berkualitas menjadi sangat penting karena keduanya merupakan pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan harmonis. Kehidupan sehat tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga meliputi kesejahteraan mental dan sosial yang dimana mendukung individu untuk menjalankan kehidupan dengan penuh potensi. Sementara itu, pendidikan berkualitas berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Ilham. Kepada Muhammad Ilham, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kehidupan sehat dan sejahtera. Dari slide ini sudah terdapat beberapa teori yang telah termukakan, di mana diantaranya di sini ada Dr. Michael Marmot dan juga World Health Organization atau WHO. Dan dari semua teori yang telah dijelaskan di dalam slide ini, berarti kehidupan sehat merujuk pada keadaan di mana seseorang memiliki kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik, bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Ini melibatkan pola hidup yang seimbang seperti mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, tidur yang cukup, menjaga kebersihan, serta mengelola stres. Kesehatan yang baik mencakup kesejahteraan fisik, misalnya tubuh yang kuat dan bugar, dan kesejahteraan mental seperti pikiran yang tenang dan stabil, dan kesejahteraan sosial seperti hubungan sosial yang positif. Sedangkan kesejahteraan di sini adalah keadaan di mana seseorang merasa bahagia, puas, dan memiliki kualitas hidup yang baik. Ini mencakup aspek kesehatan fisik dan mental, stabilitas emosional, keamanan ekonomi, serta hubungan sosial yang sehat, dan juga melibatkan perasaan memiliki makna hidup yang ikut berpartisipasi dalam aktivitas yang menyenangkan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Kehidupan sehat dapat dicapai melalui beberapa faktor, antara lain yang pertama di sini ada menjaga pola makan. Pola makan yang seimbang memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk berfungsi secara optimal. Mengonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayuran, protein, dan biji-bijian ini akan mendukung sistem kekebalan tubuh dan terjaganya kesehatan organ serta mencegah berbagai penyakit seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Dan yang kedua di sini ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik akan membantu meningkatkan kesehatan jantung, kekuatan otot, serta fleksibilitas. Olahraga secara teratur juga dapat meningkatkan metabolisme, menjaga berat badan ideal, serta mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Selain itu, aktivitas fisik dapat meningkatkan mood dan mengurangi gejala depresi serta kecemasan. Yang ketiga di sini ada tidur yang cukup. Tidur yang berkualitas sangat penting untuk pemulihan fisik dan mental. Dan tidur juga membantu memperbaiki sel-sel tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta menjaga kesehatan otak. Dengan kekurangan tidur dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, penurunan daya ingat, serta meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi dan diabetes. Dan yang keempat di sini manajemen stres. Stres yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, seperti darah tinggi, penyakit jantung, serta gangguan mental seperti kecemasan dan depresi. Mengelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi, meditasi, atau hobi dapat membantu menjaga keseimbangan emosi dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mama Ilham. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yola Darapona. Kepada Yola, saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu indikator kesehatan dan kesejahteraan, di mana kualitas penduduk berkaitan erat dengan kemampuan penduduk suatu bangsa untuk mengolah sekaligus memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Indikator kualitas ataupun mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari sudut pandang beberapa aspek seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan tingkat kesehatan. Indikator dari tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari angka kematian dan angka harapan hidupnya. Tingginya angka kematian menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang rendah, dan tingginya angka harapan hidup menggambarkan tingkat kesehatan penduduk yang baik. Tingkat kesehatan penduduk juga selalu berhubungan dengan pendapatan penduduk. Semakin tinggi pendapatan penduduk suatu bangsa, maka pengeluaran untuk mendapatkan pelayanan kesehatan juga akan semakin meningkat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan dalam 3 kelompok utama. Yang pertama, faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor sosial ekonomi. Faktor individu mencakup aspek-aspek pribadi yang mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Misalnya, faktor genetik dan keturunan dapat menentukan predisposisi seseorang terhadap penyakit tertentu. Pola makan dan nutrisi juga memainkan peran penting. Konsumsi makanan bergizi mendukung kesehatan tubuh dan mencegah penyakit. Selain itu, tingkat aktivitas fisik yang teratur membantu menjaga kebugaran tubuh dan kesehatan mental, mengurangi risiko gangguan kesehatan. Faktor lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial di sekitar individu, di sekitar pernapasan dan infeksi. Faktor lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial di sekitar individu yang mempengaruhi kesehatan mereka. Kualitas udara dan air bersih sangat penting untuk mencegah penyakit pernapasan dan infeksi. Perumahan yang layak dan sanitasi yang baik mencegah berbagai penyakit menular dan memastikan lingkungan yang sehat. Selain itu, akses yang memadai ke layanan kesehatan juga krusial. Keberadaan rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan preventif mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan perawatan dan dukungan yang diperlukan. Faktor sosial ekonomi melibatkan aspek-aspek terkait status sosial dan ekonomi yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan. Pendapatan yang memadai memungkinkan individu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan dan perawatan kesehatan. Sementara ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan stres dan mengurangi akses ke layanan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yola. Jadi di sini kesimpulannya, kehidupan sehat dan bersejahtera dalam konteks pembangunan masyarakat merujuk pada kondisi di mana individu dan komunitas memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya kesehatan, nutrisi, dan lingkungan yang mendukung, serta merasa aman dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara sosial dan ekonomi. Ini melibatkan upaya untuk memastikan fisik dan mental, keamanan sosial, dan kesejahteraan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan berkualitas berperan penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan praktik hidup sehat, seperti pola makan yang baik dan perawatan kesehatan, mendorong perilaku preventif dan membuka akses ke pekerjaan yang lebih baik, yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu secara komunitas, baik dan saling mempengaruhi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pendidikan berkualitas dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kehidupan sehat dan kesejahteraan. Sebaliknya, kehidupan sehat dan kesejahteraan yang baik memungkinkan individu untuk memanfaatkan pendidikan dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, integrasi teori ketiga aspek ini menciptakan siklus positif yang mendukung kemajuan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.